Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Hai Sobat Obsesi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ivana Krisabel Alicia Mokar. Aku dari angkatan 23. Di sini aku sebagai host untuk podcast Obsesi X Dialog Gue. Hari ini aku nggak sendirian aja karena aku ditemenin sama. Hai semua, perkenalkan aku Aca dari angkatan 2023 juga. Ini sebagai host untuk podcast Dialog Gue X Obsesi yang bakal nemenin kalian hari ini ngobrol-ngobrol seru. Yeay. Gimana nih Van kabarnya? Kan sekarang ini kita udah mulai masuk semester 5 ya Van ya. Udah pastinya kayak mulai hektik dan lain-lain. Kira-kira kesibukan kamu selama 3 minggu kita masuk kuliah ini ngapain sih Van? Kalau aku sih kabarnya baik ya Ca ya. Tapi jujur paling aku lagi sibuk di kepanitiaan aja sih Ca. Nah kalau kamu sendiri gimana Ca? Kan kita sama-sama semester 5. Ada nggak sih mata kuliah yang bikin kamu dar-der-dor banget atau bahkan bikin kamu jadi keteteran tau? Ada nggak Ca? Wah, kalau kabar aku baik ya Van ya. Cuma kalau buat matkul yang bikin dar-der banget nih ada banget sih. Kita sebut aja DTPO kali ya. Wah, ya ampun. Wah, ini baru minggu keberapa nih tapi tugasnya udah bikin dar-der kali ya Van ya. Betul Van. Ini nih kayak di sebelah kita ada siapa nih Van? Waduh, coba kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Kenalkan, nama aku Heaven Angel. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga angkatan 22 dan mungkin di sini aku perwakilan dari Sobat Happy and Healthy atau biasa dikenal dengan Sobi gitu. Salam kenal. Halo, kenal Kak Angel. Oke, lanjut aku. Oke. Halo semua, kenalin aku Vito Ardian dari kelas C angkatan 2022 Fakultas Farmasi. Iya gitu. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal Vito. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Cindy Margareta dari kelas C angkatan 2024 dari Fakultas Farmasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Cindy. Coba aku mau nanya deh kabar-kabarnya Kak Angel sama Kak Vito sama Cindy. Lagi pada sibuk apa sih akhir-akhir ini? Boleh dimulai dari Kak Angel? Mungkin dari aku dulu ya, karena sudah semester 7 agaknya wajah-wajahku udah wajah skripsi gitu ya. Mungkin kesibukannya sekarang lagi fokus untuk menyelesaikan skripsi sih gitu. So, mungkin iya berusaha untuk menguatkan mental ya teman-teman. Iya, kayaknya yang sebelahku relate juga. Iya. Sama-sama semester 7 kan. Jadi apalagi kemarin kayak baru pengumuman dosen pembimbing, jadi kayak apakah ini sudah masanya untuk skripsian gitu. Terus sebenarnya aku juga ini ada persiapan buat lomba gitu akhir tahun ini gitu. Jadi pasti kayak Semangat ya Kak Vito. ya, thank you. Kalau Cindy ngapain ya akhir-akhir ini? Kalau aku mungkin karena baru masuk semester 3 pastinya ya sibuk di semester 3 ya Kak. Udah mulai ngelaprak gitu, lapraknya juga udah tambah ya dari 3 jadi 5. Terus mungkin di samping itu juga ada kepanitiaan sih. Wah, pada sibuk-sibuk banget ya Van ya narasumber nih. kita. Dari yang Kak Angel yang jauh-jauh dari psikologi ya Kak buat datang ke sini. Terus ada Kak Vito yang sudah memasuki semester 7 yang sebentar lagi menyelesaikan studi S1-nya. Wow. Semoga lancar-lancar Kak Angel dan Kak Vito. Terus ada juga Cindy yang sudah memasuki semester 3 nih. Biasanya kaget gak sih Van? Iya. Soalnya kalau ada Kiman ya. Benar. Iya. Oke. Kira-kira kita habis ini mau ngobrolin apa ya Van ya? Ngobrolin tentang pressure kali ya Ca ya. Benar. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang pressure nih Van, pernah nggak sih? Tadi kan aku habis dengerin cerita-ceritanya Kak Angel, Kak Vito sama Cindy itu aku dengarnya tuh kayak udah pusing, terus merasa ke pressure juga gitu loh, kayak bayanginnya gimana ya nanti ya. Aduh. Wah, terus kira-kira kamu pernah nggak sih Van ngerasain hal yang sama juga kayak ke pressure di saat jadi mahasiswa farmasi ini? Aduh Ca, jujur itu nggak perlu ditanya ya, itu kayak udah jadi makanan sehari-hari kita nggak sih guys? Jujur aku tuh kalau ngerasa terpressure kalau ngeliat teman-teman itu tuh kok bisa sih cepet banget nanggep materi kuliah secepat itu. Sedangkan kalau aku tuh ya Ca, teman-teman, aku tuh butuh waktu yang lumayan cukup lama untuk mengerti mata kuliah itu. Nah kalau kamu sendiri Ca, ada nggak sih momen yang ngebuat kamu jadi insecure under the pressure of being pharmacy student?
Asik, ini tuh tadi kayak topik yang bakal kita bahas Iya hari ini ya banget. Van ya. Mm-mm. Oke, kalau insecure sih aku ada ya, maksudnya kayak aku liat teman-teman aku yang ikut organisasi, BEM, kepanitiaan dan lain-lain tuh walaupun mereka sibuk, tapi mereka tuh bisa meimbangi dengan nilai yang bagus, Van. Sedangkan aku tuh kalau mau belajar tuh harus sampai malam, sampai nggak tidur. Cuma nilai aku tuh kayak pas-pasan gitu. Gitu sih, Van, kalau aku. Aduh Ca, nggak apa-apa kok Ca, jujur insecure gitu kayaknya hal yang wajar ya. Tapi mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang nih juga kepo kali ya, definisi insecure di kehidupan anak farmasi itu gimana? Coba aku mau nanya Kak Vito sama Cindy, menurut insecure dari Kak Vito sama Cindy dan faktor yang ngebuat Kak Vito sama Cindy itu jadi insecure apa sih kalau boleh tahu? Apa ya, kalau aku insecure yang rasa nggak percaya diri ya kalau ngelihat mungkin ngelihat teman kita tuh lebih jago dari kita, jadi kita ngerasa kayak rendah diri, kayak kok aku cuma gini-gini doang. Apalagi kan aku sekarang udah semester 7, pasti kayak udah melewati banyak sekali mata kuliah itu. Nah jadi kadang tuh aku ngerasa insecure kalau temanku itu, banyak temanku itu kayak jago di semua bidang. Kan misal kita kayak gambarnya kita ada 5 fokus lah ya, fokus itu. Nah terus teman-temanku tuh jago di semua fokus itu, sedangkan aku kayak ya mungkin di fokus-fokus tertentu aja jago gitu. Jadi aku ngerasa kayak teman-teman lu hebat banget bisa jago di semua fokus itu gitu. Ya ampun, paham banget sih Kak Vito. Jujur aku juga suka ngerasa kayak gitu kok. Nah kalau Cindy gimana? Kurang lebih sama ya kak, kayak kalau perasaan insecure itu kayak ketika kita nggak percaya sama kapasitas diri kita ngerasa kayak kok kayaknya kurang terus ya, terus ngerasa kayak tadi yang dibilang kakaknya kayak teman-teman kok pinter-pinter banget gitu, terus kayak sesimpel ngehafalin sesuatu tuh kayak cepet banget gitu sih kak. Wah, pada relate banget ya, Van ya. Jujur aku juga ngerasain yang Kak Vito sama Cindy rasain juga. Kadang tuh sampai yang kayak bikin capek gitu nggak sih Kak? Cindy terus jenuh, terus kayak apa ya? Jadi kayak nggak yakin gitu sama diri aku sendiri setelah lihat pencapaian teman-teman yang lain. Terus nih kalau Kak Vito sama Cindy pernah nggak sih juga kayak ngerasain hal yang sama kayak aku, kayak jenuh, capek, terus jadi nggak yakin sama diri sendiri. Terus untuk cara kalian ngedistract hal itu tuh gimana? Kayak pelarian kalian tuh ke mana gitu? Jujur kalau ya apa tadi? Aku lupa. Gini Kak, pernah nggak sih kayak merasa capek, jenuh, terus cara kakak ngedistractnya tuh kayak gimana Ya, kalau gitu? capek jenuh pasti ini ya, karena mungkin kalau dari psikologi mungkin kalau insecure tuh jadi bikin mental down gak sih? Yeah, of Jadi course. banyak pikiran gitu, jadi Bener. pasti bikin capek, nggak cuma pikiran tapi juga fisik gitu. Apalagi sama di tengah kesibukan itu pasti tambah bikin capek, bisa bikin sakit juga. Terus kalau ngedistract ya mungkin apa ya, kayak ya udah kayak let it flow aja sih kalau aku. Iya benar-benar. Jadi let it flow ya Kak ya. Maksudnya kayak Ya udahlah, ya udah gitu. ikutin alurnya Iya, aja ya. benar. Benar-benar. Kalau Cindy gimana nih? Boleh ulangin tadi kak? Jadi gini, kamu pernah nggak sih kayak ngerasain jenuh, capek, gara-gara insecure tadi, terus sampai kayak nggak yakin gitu sama diri kamu sendiri, terus cara kamu ngedistract hal itu tuh gimana? Kalau ngerasa jenuh sama capek itu pasti ya kak, apalagi dari yang semester 1 awalnya santai-santai, terus ke semester 2 kayak tiba-tiba kaget, itu benar-benar kayak ngerasa aduh apa salah jurusan ya gitu. Terus bahkan sampai semester 3 ini pun masih mencoba untuk beradaptasi dengan kesibukannya farmasi gitu kak. Terus kalau untuk pelariannya mungkin puji Tuhannya aku dikelilingin sama orang-orang yang mensupport yang baik banget, jadinya kayak kalau lagi capek ya mereka pasti nenangin, mereka kayak ngedukung gitu sih. Walah, kalau aku sih ya jujur, aku cara ngedistractnya itu biasanya nonton drama Korea supaya healing tipis-tipis lah ya. Atau nggak Oke, mungkin aku suka main Roblox, ada yang suka main Roblox ini Muncul Roblox ternyata. Muncul Roblox, oke. ya kan, supaya healingnya tuh supaya nggak terlalu stres gitu ya kalau aku mah. Nah kalau kan tadi udah tahu cara kalian ngedistractnya. Aku mau nanya, menurut kalian, menurut Kak Angel, hal yang kita rasain itu sebenarnya wajar nggak sih Kak? Oke, mungkin kalau sedikit penjelasan dari psikologi sendiri, kita tarik mundur dulu lah ya
pengertian dulu, kita belajar pengertian dari insecure itu sebenarnya apa sih. Sebenarnya tadi udah benar yang disebutin sama teman-teman. Insecure itu kan perasaan kita merasa ragu atau tidak percaya dengan diri kita sendiri gitu kan. Entah itu tentang kemampuan diri, entah itu tentang nilai diri, atau bahkan bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Itu juga bisa masuk dalam insecure. Dan insecure sendiri itu ada banyak jenisnya gitu. Bisa juga insecure terkait fisik, terkait body issue, kemudian juga kita merasa insecure terkait kemampuan diri kita. Ini yang kita bahas yang ini. Nah, terus banyak juga insecure lainnya, dan apakah itu normal? Sebenarnya menurut aku pribadi itu sangat normal terjadi gitu, karena pada basicnya manusia itu kan nggak pernah bersyukur ya, pasti selalu ada sisi dia merasa kurang gitu, karena emang nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Misalkan ada orang yang pinter banget nih gitu, pinter banget, dia bener-bener berprestasi secara akademik, tapi mungkin dia punya sisi kekurangan, mungkin dia merasa bahwa dirinya itu kurang di bagian mungkin fisiknya atau apanya, dia pasti ada aja lah cerita seperti itu gitu. Jadi menurut aku secara pribadi di psikologi pun kita belajar juga bahwa itu ada hal yang sebenarnya wajar, tapi juga harus ada boundariesnya gitu, karena segala sesuatu kalau misalkan berlebih kan juga nggak baik gitu. Dan sebenarnya nanti kita juga bakal belajar sih bahwasanya insecure itu memang konotasinya kan biasanya buruk ya, negatif, tapi sebenarnya itu kalau misalkan kita bisa mengatur dengan baik itu juga bisa jadi sesuatu yang positif loh kayak gitu. Nah mungkin nanti kita belajar juga ya gimana sih cara mengubah itu jadi sesuatu yang positif untuk hidup kita gitu. Oke, tadi dari yang aku ambil dari Kak Angel nih, sebenarnya yang kita rasain semuanya tuh wajar ya Van ya, teman-teman. Tapi kita tuh harus ada boundariesnya gitu ya Kak ya, karena sesuatu yang berlebihan tuh juga tidak baik. Nah tadi nih Kakak nih ngomongin tentang tips-tips, kira-kira ada nggak sih Kak tips buat kita nih supaya bisa mengatasi insecure itu menjadi apa ya, hal yang positif gitu Kak? Oke, mungkin kalau misalkan tips-tipsnya gitu ya, yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya insecure itu datangnya adalah dari mindset kita gitu. Seperti yang kita tahu di psikologi pun dipelajari bahwasanya pikiran itu adalah suatu hal yang sangat penting dan fundamental sih gitu, karena dari pikiran itu bisa mengarah kemana-mana gitu. Kita bisa jadi merasa kurang, kita bisa jadi merasa ragu dengan diri sendiri, itu asalnya juga dari pikiran kayak gitu. So that's why kalau misalnya kita mau belajar untuk cukup dengan diri kita sendiri, itu salah satu hal yang paling perlu kita tanamkan adalah mindset gitu. Bagaimana kita bisa merasa bahwa diri kita ini cukup, diri kita ini berharga loh kayak gitu. Mungkin kalau dalam psikologi ya ada salah satu teori yang ini sangat berkaitan banget dengan topik kita hari ini terkait self worth. Sebenarnya apa sih definisi dari self worth itu? Mungkin untuk teman-teman juga yang masih awam, sebenarnya self worth itu adalah keyakinan dalam diri kita secara internal bahwa diri kita ini adalah berharga, bernilai, dan layak untuk dihormati, seperti itu. Terlepas dari bagaimana kegagalan yang pernah kita dapatkan, penghargaan apa saja yang kita dapatkan, atau bahkan bagaimana pendapat orang lain atas hidup kita, itu kita tetap merasa bahwa diri kita ini more than enough loh kayak gitu. Jadi penting sih untuk kita mengubah mindset dari yang awalnya negatif jadi positif. Contohnya nih, mungkin buat yang masih semester 3 tadi kan peralihan gitu ya, aku juga pernah mengalami fase itu, masa itu juga masa yang cukup berat. Jadi dari maba jadi mulai ke jenjang yang lebih serius gitu kan, itu pasti ada banyak banget perasaan-perasaan insecure itu tadi gitu, ngeliat teman-teman kok mulai aktif di ini itu gitu kan, terus mungkin ngerasa bahwa diri sendiri kok aku nggak sepintar mereka ya, aku nggak sehebat mereka ya. Nah dari situ mungkin bisa juga mindsetnya tuh diubah gitu, bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, punya waktunya sendiri-sendiri, dan punya porsinya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu penting banget untuk benar-benar ditanamkan dalam mindset gitu. Contohnya sendiri, aku dulu juga di semester-semester seperti kamu itu mengalami hal yang sama gitu. Dan waktu itu sedikit cerita juga, sharing ya teman-teman. Di momen itu aku sempat ngerasa kayak kenapa ya kok aku nggak bisa sehebat teman-teman aku itu loh, yang berprestasi itu, sepintar itu dalam akademik ataupun non akademik. Dan setelah itu aku tuh berusaha untuk mengikuti prosesnya mereka, mengikuti jalannya mereka. Jadi mereka ikut
A aku ikut juga nih, mereka ikut misal organisasi B aku ikut juga gitu. Tapi ternyata setelah aku ikutin, aku menyadari bahwa ternyata memang prosesnya orang tuh beda-beda. Belum tentu apa yang dijalani orang itu akan membuat kita nyaman juga ketika kita mengikuti mereka. That's why lebih baik untuk kita fokus dengan diri kita sendiri gitu. Kita paham bahwa nggak semua yang mereka ikuti, mereka capai itu juga harus kita capai dan harus kita ikuti kayak gitu. Karena seperti tadi basicnya semua orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri gitu. Ibaratnya sepatu ya teman-teman. Kalau misalkan ukuran kita tuh sebenarnya 37 tapi kita memaksakan untuk ukurannya 40 sama kayak teman kita, apakah nyaman untuk dipakai? Enggak dong. Jelas enggak. So ya itu sama aja kayak gitu. Ketika kita menyadari, kita punya mindset bahwa diri kita ini berharga, meskipun kita melihat orang lain berhasil dan lain sebagainya, kita nggak perlu merasa insecure gitu. Karena kita tahu kita juga punya jalur kita sendiri dan kita bisa berhasil sesuai dengan proses kita sendiri kayak gitu. Itu yang pertama ya. Agaknya panjang tapi semoga teman-teman memahami mindset bagaimana penting ini ya. Kita harus menanamkan mindset yang positif. Kemudian yang kedua, coba untuk evaluasi goals kita masing-masing. Itu penting sekali gitu, terutama sebagai mahasiswa ya. Mungkin semester akhir juga mulai semester tua mulai memahami penting untuk kita bisa evaluasi sebenarnya apa sih menjadi goals hidup kita gitu. Jangan membandingkan diri terus dengan orang lain karena itu nggak akan ada habisnya. Di atas langit selalu akan ada langit kayak gitu. Jadi kita harus bisa memahami apa sih sebenarnya jadi tujuan hidup kita, goals hidup kita, planning hidup kita, and then kita harus tahu juga apakah itu achievable atau tidak gitu. Kalau misalkan enggak, ya nggak perlu kamu pusingkan kayak gitu loh. Ketika kamu melihat misalnya nih teman kamu jadi duta atau apa mungkin yang hype banget di kalangan mahasiswa ikut organisasi ini itu, ketika kalian merasa bahwa ya itu bukan goals aku, itu bukan sesuatu yang memang aku ingin capai, ya nggak usah dipikirin, nggak usah juga merasa kamu rendah diri hanya karena kamu tidak bisa sama seperti teman kamu kayak gitu. Kemudian yang setelah kita tadi evaluasi goals and then kita memikirkan dulu apakah itu achievable atau tidak, kita juga harus mengerti limit kita gitu. Kita harus tahu juga sebenarnya limit kita itu di mana, apakah kita bisa mencapai itu atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, ingat juga teman-teman di dunia ini enggak semuanya tuh harus berhasil, pasti ada jatah gagalnya itu. So it's okay kalau misalkan kalian mengalami kegagalan, kalian sekali merasakan itu nggak apa-apa, itu juga bagian dari proses kehidupan kayak gitu. Jadi nggak perlu merasa insecure seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut aku juga penting untuk kalian berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah poin yang sangat penting, terdengar sederhana dan sangat klise sekali ya. Mungkin kalian sering mendengarkan kalimat ini, tapi sebenarnya itu adalah kalimat yang paling penting gitu. Ketika kalian bisa berdamai dengan diri sendiri, itu akan mudah untuk kalian bisa mengenal siapa diri kalian, apa yang menjadi potensi dari kalian, dan kalian akan lebih ibaratnya menjalani kehidupan ini fokus gitu, nggak cenderung membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Itu sih kalau dari aku 3 tipsnya ya. Berarti tips-tipsnya ini aku rangkum secara garis besar aja ya. Okay. Yang pertama itu kita harus mindset. Pertama kita harus mengubah mindset kita, terus kedua kita ini harus evaluasi goals kita itu kayak gimana, dan ketiga kita harus tahu limit kita ya Kak ya. Dan berdamai dengan diri sendiri. Dan tentu kita harus juga berdamai dengan diri kita sendiri. Wow, makasih banyak loh Kak tips-tipsnya. Itu mungkin akan berguna untuk kita semua yang di sini ya, sama teman-teman yang ada di rumah. Nah, coba aku mau nanya lagi balik ke Kak Vito sama Cindy. Setelah mendengar penjelasan dan tips-tips dari Kak Angel tadi, kalian ini jadi merasa terbuka nggak sih kalau ternyata insecure itu adalah hal yang wajar, asalkan kita bisa memanage perasaan insecure itu menjadi hal yang positif? Sebenarnya sih jadi dari penjelasan dari Angel kayak aku merasa kayak tenang. Oh jadi sebenarnya insecure itu normal Kak, dialami semua orang gitu. Terus mungkin tips-tips dari Angel ini kayak membuka wawasannya nih. Misal Kak aku merasa insecure tuh harus ngapain aja gitu. Kalau Cindy? Benar sih Kak, dari tips-tips yang tadi dikasih kakaknya kayak kita bisa mulai dari situ dulu untuk bisa menghargai diri kita, untuk bisa ngubah mindset kita, evaluasi diri kita gitu sih. Wah, betul banget nih yang tadi yang habis Kak Vito sama Cindy bilang tuh juga tadi mengambil kutipan dari Kak Angel nih. Kalau kita masing-masing dari kita ini ada prosesnya masing-masing gitu ya Kak ya. Jadi mungkin kita harus lebih sabar lagi mungkin gitu ya Kak ya, berusaha lebih kayak gitu. Oke, kira-kira nih balik lagi ke Kak Vito sama Cindy. Setelah tadi kalian dengar dari Kak Angel, mungkin kayak step-step selanjutnya bakal kalian lakukan tuh seperti apa sih? Gitu.
step selanjutnya mungkin ya seperti yang dijelasin sama Angel, mungkin kayak yang pertama tadi harus nanamin mindset kalau sebenarnya we are worth, we are enough. Terus sebenarnya kalau mungkin di agama ya, Kak, di agama mungkin diberitahu kalau sebenarnya kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan dalam porsi yang paling baik. Jadi kita kayak ya udah berarti kita udah paling baik dan kita nggak perlu bandingin sama orang lain gitu. Oke, kalau dari Cindy gimana? Bener sih Kak, kayak kita tahu kalau kita misalnya diciptakan gitu kan udah ada rencana yang ditentukan gitu, semuanya udah punya porsinya masing-masing. Jadi kayak kita nggak perlu bandingin proses kita sama orang lain. Misalnya mereka cepat, ya kalau emang proses kita harus lambat ya kenapa kita harus memusingkan itu gitu sih Kak. Wow, ya ampun, ternyata jawaban Kak Angel, Kak Vito, sama Cindy itu pada inspiratif banget ya, Ca ya. Gimana nih ya, Ca? Ternyata seru-seru banget hari ini ngobrolin tentang insecure under the pressure bareng ketiga narasumber kita. Bener banget Van, jujur dari podcast ini tuh aku ngerasa dapat banyak banget persepsi baru dari narasumber kita hari ini Van. Terus aku yakin teman-teman di rumah juga mungkin dapat insight positif dari podcast Obsesi X Dialog Gue hari ini. Kalau kamu sendiri gimana nih Van, setelah kita ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita, apa sih yang kamu rasain Van? Jujur aku ngerasa banyak banget dapat motivasi ya dari podcast hari ini, dan ternyata selama ini pola pikir aku tuh salah ya, yang seharusnya kita tuh nggak perlu ngelihat udah sejauh apa orang, tapi tuh mending kita ngelihat udah sejauh apa sih progres kita. Menurut aku sih kayak gitu ya. Nah kalau kamu Cak gimana sih? Oke, kalau aku sendiri setuju banget ya Van ya sama kamu. Di balik rasa insecure yang berada di under the pressure ini, aku ngerasa ada dorongan untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik, terus lebih kuat juga. Tapi dilihat-lihat nih Van, dari waktunya sayang banget kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Sedih. Masih pengen lagi nih. pengen ya. Seru banget, pengen dilanjutin ngobrolnya. Berdaging banget ya hari ini. Tapi sebelum itu aku jujur mau ngucapin sebesar-besarnya ke Kak Angel, Kak Vito, sama Cindy udah mau join di podcast hari ini, udah mau ngobrol seru-seru bareng aku sama Aca. Nah buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya kalian masih punya keluh kesah atau pengen yang mau diceritain, kalian bisa aja langsung hubungi apa Cak? Instagram @dialoggue.ffunair, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye bye.